Saudara, Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula hari ini. Tom Lembong tiba di Gedung Kejagung pukul 10 pagi. Kejagung memastikan tak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2016. Kejagung memastikan pemeriksaan Tom Lembong hari ini untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Agendanya apa? Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik, pemeriksaan lanjutan. Mengenai agendanya, kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini, ya, seperti pasal sangkaan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka. Saya kira begitu, ya. Kejaksaan Agung membantah anggapan politisasi pada kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harly Siregar, mengklaim kasus korupsi Tom Lembong terkait kebijakan impor gula pada periode 2015-2016 murni bentuk penegakan hukum. Kejagung memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik, ya. Kami fokus menyelesaikan perkara ini, dan sekarang seperti yang sudah disampaikan, setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli, dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain, ya. Seolah-olah bahwa ada politisasi, dan kita sudah sampaikan di mana politisasinya. Tidak ada politisasi di sini, ini murni penegakan hukum. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Abdul Kohar memastikan dalam perkara korupsi gula, Tom Lembong bisa dijadikan tersangka walaupun tidak ditemukan adanya aliran dana korupsi. Namun posisi Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan yang memberikan izin impor yang menguntungkan orang lain bisa terjerat pidana. Korupsi, sesuai dengan pasal 2 dan 3, tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan keduanya padanya yang dapat menguntungkan orang lain, gitu, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Kejaksaan Agung menjabarkan jerat pidana dan kaitannya dengan kesalahan tersangka. ICW menekankan tak semua kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Kejaksaan di sini perlu melihat juga ada impor-impor yang dilakukan pasca 2015 dan 2016, sehingga Kejaksaan di sini perlu menelusuri dugaan keterlibatan ataupun juga potensi keterlibatan dari aktor-aktor lainnya. Dalam kasus dugaan korupsi impor gula, Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 dan seorang mantan direktur perusahaan swasta. Tim Liputan, Kompas TV.